Baiklah kawan-kawan sekalian, terima kasih jumpa lagi dengan saya di channel Arek Semolowaru. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat bersama beberapa hal yang mungkin akan saya update selalu ya. Lama maaf sekali tidak update ya. Jadi ada beberapa perubahan yang saya lakukan ya. Kemungkinan saya akan memanfaatkan ada ruang belakang ya. Di belakang sana itu ada satu ruangan yang sangat cocok untuk dijadikan studio. Dan di situ saya mendapatkan satu rekan, yaitu teman ya. Dan mungkin kita bisa bikin podcast begitu ya. Background yang Anda lihat sekarang ini adalah kemenangan Arsenal 3-1 atas Manchester United. Kemenangan yang dramatis menurut saya karena terjadi di injury time. Itu pertandingan saya kira itu seri, tapi akhirnya berujung pada kemenangan Arsenal 3-1 ya. Jadi saya ada cerita sedikit tentang MU Arsenal ini ya. Jadi pernah suatu ketika itu sekitar tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya agak lupa, saya pengen lihat pertandingan MU melawan Arsenal. Dan saya ada kebiasaan buruk ketika pertandingan MU Arsenal itu Arsenal itu kalah gitu loh. Jadi saya agak wegah untuk melihat ya. Nah saya coba untuk lihat di streaming pakai gratisan di website, itu ternyata juga enggak nemu ya. Akhirnya coba untuk melihat di warkop ya. Saya dibarengi sama satu saya kenal tapi tidak berupa teman ya. Saya kenal karena dia berada di gang lain di kawasan ini. Kemudian ditawari, "Mas, tak barengi ta?" gitu kan. "Mau kemana?" "Hape nang di?" "Hape nang warkop," gitu. Saya bilang begitu. Akhirnya dibarengi, saya duduk di warkop ya. Dianya muter beli makanan atau apa. Dan pada hari itu dianya ketangkep gara-gara kasus narkoba. Saya sempat waduh gitu ya. Waduh gitu. MasyaAllah ya. Memang bahaya sekali narkoba ini Mas Bro. Jangan sampai kita terperusuk dalam dunia sabu-sabu, dalam dunia ganja. Itu tidak boleh ya, haram hukumnya. Dan saya pribadi yang digonceng sama yang kena sekarang di Medaeng itu juga deg-deg-ser gitu ya, deg-deg-ser gitu. Saya barusan tahu juga kalau dianya itu adalah pengedar, padahal sejauh ini saya tidak pernah meyakini itu adalah dia itu pengedar, itu tidak pernah. Jadi itu sedikit cerita tentang Arsenal yang ada hubungannya dengan penangkapan bandar atau penangkapan pengedar sabu-sabu. Bisa seperti itu. Namun begini ya, bahwa memang selama ini Arsenal memang sudah puluhan tahun ya, sejak tahun 2004 nggak salah terakhir juara sampai 2023 ini juga belum merasakan juara. Tahun kemarin itu juga terseok-seok dia di akhir musim. Tapi ya sudahlah, tidak masalah, kita tetap saja positif ya. Saya senang Arsenal itu sejak tahun 2000-an ya. 2000 itu saya zamannya Hendro, zamannya Gilberto Silva, zamannya Ljungberg, kemudian zamannya siapa lagi, Pires ya. Ada juga Sol Campbell, itu David Seaman, itu saya senang Arsenal karena memang permainannya indah sekali waktu itu ya, tidak pragmatis, tidak tidak mengorientasikan hasil gitu, tapi memang permainannya sangat taktis dan enak dilihat sampai akhirnya terseok-seok ya. Sejak 2004 Liga Champion yang antara Arsenal Barcelona itu saya tepat ada di daerah Tambak Sumur, Sidoarjo ya. Kebetulan waktu itu ada kasus pencurian. Saya jadi menginterogasi orang yang mencuri gitu. Jadi kurang nikmat gitu ya, kurang nikmat untuk merasakan final waktu itu yang bermain 10 orang. Namun begitulah Arsenal ya. Semoga saja ini musim ini juga saya tidak berharap terlalu tinggi ya, karena memang permainannya masih sangat labil. Kemudian juga gol-golnya itu seakan-akan jatuh dari langit sejauh ini. Tapi secara skema permainan sudah jauh membaik daripada 2-3 tahun yang lalu. Ini adalah buah dari konsistensi, buah dari kesabaran, buah dari membangun tim yang tidak dibangun dalam 1-2 tahun ya, mungkin 3 tahun, 4 tahunan. Dan persaingannya cukup ketat saat ini di Liga Inggris seperti itu. Manchester City juga begitu dominan ya. Liverpool itu siap sekali untuk merangkak naik karena mereka sudah punya sistem yang jelas ya. Kemudian Arsenal ini sudah mencari, tinggal nemu patennya bagaimana. Itu sedikit tentang Arsenal bosku.
Balik lagi ke studio ya, balik lagi ke zaman-zaman studio. Jadi studio nanti saya akan pindah ke belakang. Saya coba untuk ya apa iki enake ya apa supaya bisa lebih atraktif lagi membuat video-video di YouTube. Yang saya lakukan adalah yang pertama menambah gear ya. Saya beli satu webcam lagi harga 129.000, webcam yang murah tapi nggak tahu nanti kualitasnya bagaimana. Target saya adalah bisa dipakai gitu ya, karena nanti akan men-shooting satu angle lagi yaitu ke lawan bicara saya. Kemudian yang kedua adalah membeli baterai A2 Pak. Jadi saya ada dikasih sama seseorang ya, Boya, yang mic Boya, maksud saya itu mic Boya yang lavalier, dan dia wireless pakai UHF, itu bagus sekali. Tapi kendalanya adalah baterainya cepat habis. Pernah saya kasih baterai biasa ya, yang tidak dicas itu 2-3 kali tik itu langsung habis baterainya, jadi nggak masuk sama sekali. Kemudian saya coba itu beli baterai cas-casan A2, nanti dilihat bagaimana, karena memang kalau habis kan tinggal ngecas ya, itu harga sekitar 193.000. Kemudian juga kemungkinan harus ada 3 kamera ya, jadi supaya angle-nya di OBS itu bisa bermacam-macam dan bisa atraktif gitu ya. Jadi Anda yang melihat itu kan nggak cuma wih ini satu angle doang gitu, tapi bisa beberapa angle yang membuat situasi video itu lebih dinamis. Dan itu adalah target saya. Kemarin malam saya ambil mobil dan mogok di jalan bos, dan ini nanti buat ngusungi ataupun ngangkut barang-barang yang masih banyak sekali di kos-kosan ya, harus perlu dirapikan, ada beberapa dikip, ada beberapa juga dibuang. Baiklah, seperti itu saja, sudah masuk ke menit ke-6. Saya kira ini sudah sudah cukup ya. Gitu aja update-nya. Nanti saya akan kasih tahu lagi apa saja yang bisa kita kondisikan ya, terutama untuk perkembangan channel ini. Salam kenal dari Surabaya. Semoga saja omongan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat. Matur nuwun, terima kasih banyak. Goodbye.